akan melanjutkan zikir dan lainnya. Insyaallah kita laksanakan seperti biasa kuliah subuh pada hari Kamis ini untuk sekadar menambahkan pengetahuan kepada kita sekalian. Kerjaan cukup panjang waktunya, sehingga bagi yang berkepentingan dan ada kesibukan dipersilakan untuk terlebih dahulu meninggalkan majelis. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kewajiban kita dalam hal mencintai adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarganya. Dan perasaan cinta tidak bisa dipaksakan. Perasaan cinta ada yang muncul begitu saja, dikarenakan melihat kalau umumnya kita para laki-laki mencintai lawan jenis dilihat dari wajahnya, dari rupanya. Demikian pula mencintai Rasulullah SAW. Bisa saja kita melihat secara langsung, bisa saja cinta itu langsung muncul tatkala melihat wajah beliau, melihat perbuatan-perbuatan beliau, akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masa itu sudah berlalu. Beliau wafat 1400 tahun yang lalu. Kita tidak bisa lagi menjumpai, apalagi memang tidak diperkenankan dilukiskan, digambar, sehingga pintu untuk mencintai beliau secara melihat fisik beliau itu tertutup. Lalu apa? Karena mencintai beliau adalah sebuah kewajiban, maka di antara harus mencari jalan, mencari cara untuk menumbuhkan cinta tersebut. Maka jika keinginan untuk mencintai beliau melewati jalan yang tadi, memperhatikan rupa beliau, maka ada tentu saja harus dipelajari dalam bab hadis-hadis yang terkait dengan masalah tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala merangkumkan satu kitab yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Ya. Di situ diceritakan, disebutkan hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana perawakan beliau, wajah beliau, rambut beliau dan seterusnya. Dan tentu saja yang terpenting adalah akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Tetapi inti daripada itu semua, maka salah satu pintu yang harus dilewati adalah membaca hadis-hadis Nabi, termasuk yang dalam kitab tadi. Dan di luar itu semua, apabila kita pun tidak memperhatikan hal itu, karena kecintaan tidak hanya dibangun melihat fisik saja, maka tetap kita harus melewati jalur membaca hadis Nabi SAW atau mendengarkannya. Maka dengan membaca hadis, yang pertama kita akan dapatkan atau mendengarkan hadis, kita akan selalu bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab seorang yang membacakan hadis dia akan berkata, "Qala Rasulullah," berikutnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau qala Nabiyyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bersolawat, sehingga jika dalam suatu pertemuan dibacakan 2 atau 3 hadis saja, itu sudah bisa puluhan kali kita bersolawat kepada beliau. Nah, dari situ tumbuh kecintaan. Nah, apalagi nanti ada hadis-hadis Nabi yang pesan-pesan itu khusus dan kadang terkait langsung dengan diri kita.
bagaimana menghadapi masalah, kesulitan, bagaimana membangun kesabaran, itu muncul dalam hadis tadi. Bagaimana mendidik istri menjadi anak, ya, cara-cara beliau. Maka dengan tidak langsung juga ketika membaca hadis kita akan seperti mendengar nasihat beliau secara langsung. Nah, orang yang saling menasihati, mendengarkan nasihat, biasanya akan timbul kecintaan. Maka di dalam Islam saling nasihat menasihati juga bentuk kewajiban. Ya, siapapun, ya, sesama orang yang beriman, terlebih yang ada kaitan keluarga, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, kedua pasangan tersebut dengan anak-anaknya, harus ada saling nasihat menasihati. Dan itu akan menimbulkan kecintaan. Bagaimana melihat bahwa intinya membangun kecintaan kepada Nabi SAW hukumnya wajib. Ya, dan kali ini pada setiap hari Kamis kita sampaikan, barangkali memang ada yang berkesempatan untuk senantiasa hadir, kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang pada kesempatan yang lalu disebutkan pada umumnya semestinya dan pernah terjadi, ya, di mana setiap rumah orang Islam ada kitab Riyadhus Shalihin. Dan bila dicek kepada YouTube, ya, sekarang orang mudahnya bilang YouTube saja, tidak ada ustadz kecuali membahas atau punya kajian Riyadhus Shalihin. Semuanya dari berbagai mazhab, ya, ada kitab Riyadhus Shalihin dikaji. Kenapa? Karena ini kitab yang sangat pertengahan lah, sulit tidak, ringan juga tidak. Di dalamnya mayoritas hadis-hadisnya sahih, sehingga orang biasa aman membacanya saja, ya. Kemudian apabila kita menginginkan kitab tersebut, kalau dibeli juga mudah, hampir di semua toko buku menjualnya. Dan apabila di-download di Play Store juga ada dalam bentuk app, ya. Itu ada yang bentuknya PDF, ada yang aplikasi seperti biasa, itu sangat mudah. Jadi tidak ada halangan untuk mempunyai kitab ini. Tentu yang terbaik adalah memiliki kitabnya. Kita sudah sampaikan, semua kita memiliki Al-Quran. Nah, kitab hadis belum tentu. Maka kalau akan ada yang membeli kitab hadis, yang paling dianjurkan adalah membeli kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kenapa tidak Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lebih berat dan hanya merangkum. Kalau Sahih Bukhari berarti hadis-hadis Bukhari saja, kalau Sahih Muslim berarti hadis-hadis Muslim saja. Tapi Riyadhus Shalihin mencakupi semuanya. Ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasai. Hampir semua perawi hadis tercantumkan atau dituliskan hadisnya oleh Imam Nawawi pada kitab Riyadhus Shalihin. Jadi cukup lengkap, disusun per bab, ya, dan juga disebutkan di sebelum masuk kepada hadis-hadis juga adalah ayat-ayat Al-Quran. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan ampunan kepada Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang menulis kitab ini, dan sisanya kita mengambil manfaat yang banyak, sehingga semoga saja kita diperjumpakan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis kedua dalam kitab ini kita sudah bacakan hadis pertama perjumpaan pekan yang lalu, ya. Hadis yang kedua, wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysunil ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Hadirin yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ummil mu'minin. Hadis yang lalu dari Umar bin Khattab. Ini namanya rawi atau perawi dalam bahasa Indonesia.
orang yang meriwayatkan hadis. Seseorang yang membacakan hadis dia akan minimal menyampaikan ujung dan pangkal. Di atas orang yang ketemu Nabi atau yang melihat Nabi, mendengar Nabi, sahabat. Nanti akan banyak di bawahnya orang-orang dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai tertulis oleh perawi seperti Imam Bukhari. Setelah itu tidak boleh ada lagi yang dicantumkan. Seperti ini ketika kita mengucapkan hadis ini kita katakan ini riwayat Bukhari. Dan orang yang mendengarnya dari Nabi itu sahabat, ya, bermacam-macam, ya, atau banyak. Ya, di antaranya adalah istri Nabi SAW. Yang terbanyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri yang termuda dari istri beliau. Baik disebut Ummul Mukminin, ya, ibunya orang-orang yang beriman. Semua istri Nabi disebut Ummul Mukminin, ya. Dan di antara konsekuensi dari perkara itu tidak boleh istri Nabi dinikahi, ya, setelah Nabi wafat atau setelah tidak adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nama beliau Aisyah. Kita di Indonesia suka menyebut Siti, ya, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Siti itu bukan nama, ya, dan tidak dikenali di Arab. Ya, jadi di tanah Arab penyebutan Siti itu tidak dikenali. Nama beliau Aisyah, ya, dan tidak disebut, tidak sopan ketika mengatakan nama-nama itu langsung. Kenapa? Karena adat orang Arab itu begitu, ya. Tidak pakai embel-embel kalau nyebut nama. Kita mesti ada emas, ada tete, ada akan, dan seterusnya, ya, atau bang, ya. Arab tidak, nama orang namanya saja kepada siapapun. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah kaumnya, ya, mereka tidak menggunakan hal sebutan itu. Kalau nggak panggil Rasulullah, ya langsung ya Muhammad. Nama disebut langsung. Ini terkait kebiasaan. Jadi tidak apa-apa dan tidak tercela seseorang mengatakan langsung baik nama Nabi maupun nama sahabat, ya. Karena memang demikian kebiasaan orang Arab. Dari mana kita kemudian menghormatinya? Disebut gelarannya atau doa untuknya. Kalau Nabi menghormati beliau dengan mengatakan sholawat, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada penyebutan Sayyidina, ini terkait kebiasaan. Orang kita katanya kalau tidak pakai Sayyidina menjadi tidak sopan, tidak. Di Arab tidak berlaku hal seperti itu. Sehingga maksudnya tidak apa-apa seseorang menyebut Muhammad secara langsung, ya, dengan menambahkan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dengan istri Nabi, para sahabat, ya. Kalau perempuan bisa ditambahkan Siti. Nah, Siti ini tidak dikenal di Arab. Orang Arab bingung apa itu Siti, ya. Nah, maka di kita bebas saya silahkan mau menggunakan Siti, tapi pahami bahwa Siti itu bukan namanya, ya, nama langsung. Khadijah, Sofia, ya, Fatimah, ya, Zainab, Aisyah, itu nama-namanya. Dan memang nama-nama sudah disinggung, nama orang Arab biasanya satu. Ditambahkan bin atau binti, ya, dan sebutan doa untuknya. Kalau para sahabat disebut radhiyallahu anhu. Kalau sahabatnya laki-laki, kalau sahabatnya perempuan, radhiyallahu anha, sama saja artinya, hanya hu itu kepada laki-laki, ha kepada perempuan. Maka kalau kita sholat jenazah biasanya diakurkan tuh. Kalau sholat jenazah kepada laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Kalau sholat jenazah kepada perempuan, Allahumma ighfir laha. Isinya sama maksudnya. Baik. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bintu Abi Bakr, Aisyah binti Abu Bakar.
putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disebut Ummi Abdillah, punya julukan atau panggilan Ummu Abdillah. Ini sekali lagi, kadang-kadang panggilan-panggilan itu ya namanya kunyah, disandarkan kepada bapaknya atau dia anak siapa. Kalau Umar bin Khattab itu putranya Al-Khattab. Nanti Umar punya anak namanya Abdullah. Kadang-kadang disebut Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Itu orang Arab begitu. Ya. Termasuk Aisyah Ummi Abdillah. Ya. Tetapi bukan karena beliau punya anak bernama Abdullah. Ya. Banyak ceritanya, yang penting ada sebutan untuk istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, yakni Ummu Abdullah. Ya. Baik, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, yaghzu jaisyun al-Ka'bah, yakni suatu hari nanti akan ada penyerangan, ya, akan ada segerombolan pasukan yang menyerang Ka'bah. Kita ingatkan, Ka'bah ini tempat suci, simbol umat Islam, dan akan ada orang yang berusaha merusaknya atau mengambilnya. Dan ini pernah terjadi di masa lalu sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, yaitu penyerbuan tentara bergajah yang diabadikan dalam surah Al-Fil. Nah, kejadiannya mirip. Adapun tentara bergajah dimusnahkan oleh Allah dengan cara dikirim burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu panas. Nah, ini nanti beda, dihancurkan tapi caranya berbeda. Ya. Baik, faidah kanu bibaida, sama seperti yang terjadi kepada pasukan bergajah. Tatkala sampai di satu daerah yang luas, ya, lapangan begitu. Ya. Kemudian yuhsafu, orang-orang pasukan ini ditenggelamkan ke dalam bumi, diambleskan. Ya, kalau kita ingat kejadian di Palu, ya, satu kampung dimasukkan ke bumi, ya, itu seperti itu maksudnya. Yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya, semua orang yang ada di situ, baik pasukan bergajahnya, pasukan yang akan menyerang Ka'bahnya, dan orang-orang yang ada di situ, tidak terkecuali, semua diambleskan ke dalam bumi. Makanya Aisyah radhiyallahu anha heran, kenapa seperti itu? Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, kenapa itu orang-orang yang di situ semuanya diamblaskan ke dalam bumi, ditenggelamkan ke dalam bumi, ya. Wa fihim aswaquhum, sedangkan di situ ada orang-orang yang di pasarnya, maksudnya orang-orang yang sedang berdagang, berinteraksi biasa, bukan bagian dari pasukan yang akan menyerbu Ka'bah tadi, ya. Kemudian wa man laisa minhum, dan juga ada orang-orang yang bukan bagian dari mereka, yang tidak di pasar, maksudnya orang lewat lah, ya, orang yang memang bukan akan berdagang juga di pasar itu, ngumpul di situ, ya. Begitu keadaannya. Jadi kita ulangi, kelak ada pasukan yang akan kembali menyerbu Ka'bah, yang ditenggelamkan kepada bumi bersama orang-orang di sekitarnya semuanya, ya. Ketika ditanyakan, Nabi menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim, ya. Ditenggelamkan ke dalam bumi semuanya, ya, tetapi nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Maksudnya ketika dibangkitkan tidak ada yang tertukar, apa yang bagiannya pahala-pahala, apa yang bagiannya dosa-dosa. Maksudnya orang-orang yang sedang di pasar sebagian
berinteraksi sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan memenuhi hak keluarganya. Barangkali ada yang berjumpa di jalan bersilaturahim, dia dapat pahala itu, pahala silaturahim. Yang menolong orang dapat pahala menolong orang. Yang pasukan inilah yang khususnya dia akan menyerbu Ka'bah, dia tentu dapat dosa, poin-poin dari catatan dosa di akhirat. Dan hadis ini disimpan dalam bab niat, maksudnya itu. Ya. Siapapun yang berkumpul di tempat yang sama dengan kondisi berbeda-beda maupun sama, bisa saja niatnya berbeda-beda. Jadi kita yang ada kumpul di masjid ini, ya, datang ke masjid ini beda-beda. Ada yang memang rutin ke sini karena dekat sini rumahnya. Ada yang memang karena menunggu saudaranya yang sakit, tiba-tiba merasa harus sholat di masjid atau tidak ada tempat lain, kemudian sholat di masjid. Atau terpaksa sholat karena diajak oleh kawannya dan seterusnya, berbeda-beda. Nah, ngumpulnya sama di masjid ini, tapi ketika ditakdirkan oleh Allah nanti wafat, nanti membawa pahala atau dosa yang berbeda. Yang datang ke sini mau misalkan nyuri sendal atau nyuri kain, ya, nanti dia dapat itu. Semuanya dilihat dari niatnya. Dan kenapa di antara faedah, kenapa semuanya dihancurkan dari satu tempat? Dalam ayat Al-Quran disebutkan Allah akan membinasakan semuanya. Ketika dalam satu tempat terjadi kezaliman, maka Allah kalau menghukum bukan saja kepada yang zalim, tetapi juga kepada yang tidak zalim. Dan ini bermaksud bahwa kita harus menciptakan lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik, ya, mencegah dari orang-orang yang berbuat tidak baik. Sebab kalau Allah sudah menghukum nanti kena semua. Ya mungkin sebagian kejadian kita rasakan. Ya. Kalau Indonesia ini sekarang seperti ini, ya bagian yang harus kita yakini ada bagian dari hukuman dari Allah atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang menyimpang mungkin 1, 2, 3 orang, tapi kerasa kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu seperti itu penjelasannya. Di antara lain penjelasan adalah yang tadi, bahwa kalaupun satu kelompok orang dimusnahkan semuanya, kelak dibangkitkan atau di akhirat membawa bagiannya masing-masing. Yang soleh-soleh untuk bagian mendapat catatan pahala yang memungkinkan hidupnya menjadi masuk surga. Yang tidak baik, yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa, membawa catatan dosa yang akan memberatkan baginya catatan itu dan menjadikan dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2018 dan Muslim 2884, hadisnya sahih. Ya, kedua riwayat ini dengan naskah yang sangat mirip dan jalan periwayatan yang sama, maka disebutlah muttafaqun alaihi. Jadi ini bagian dari penyebutan hadis. Ya, nanti ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada riwayat Bukhari Muslim, ada muttafaqun alaihi. Sedikit persamaannya ada, perbedaannya juga ada. Di luar itu nanti ada hadis sahih, hadis dhaif, ya, hadis palsu, ya, dan macam-macam hal yang ini nanti sedikit demi sedikit kita tambahkan pemahamannya sehingga kita paham bahwa hadis itu tidak sederhana, ya. Dan kita sampaikan kepada kita bahwa di zaman ini salah satu bagian ilmu dalam Islam yang bergengsi, katakanlah begitu, adalah ilmu hadis. Dia tidak bisa diambil oleh seseorang kecuali lewat pendidikan formal. Ya, jadi di zaman sekarang salah satu ilmu yang hanya bisa diambil secara khusus kalau dia mau jadi ahli, ya. Kalau sekedar membacakan ya tidak perlu. Ya. Tapi kalau menjadi atau orang yang disebut ahli hadis itu, dia adalah orang yang belajar dari tahapan rendah sampai tingkat tinggi di jenjang pendidikan formal, dan berlaku tentu saja gelar, ya. Kalau dia sarjana S1, S2, S3 dan doktor,
Itu jenjang ilmu hadis, dan telah banyak yang melakukannya dan tidak banyak yang berhasil. Jadi kalau ditanyakan di Indonesia ada berapa ahli hadis yang sampai tingkatan itu, tidak bisa disebut banyak-banyak, ya. Minimal bisa disebut 3 sampai 5 orang, ya, yang keadaannya seperti itu, ya. Adapun seperti saya dan banyak orang lain hanya sekedar membacakan dari karya para ahli hadis. Jadi kalau kita ingin menciptakan ahli hadis berikutnya di masa yang akan datang, maka kita bolehlah mendidik anak kita, kemudian mengarahkannya, ya, kemudian kuliahnya di bidang hadis dan seterusnya, ya. Kenapa menjadi repot? Karena bidang hadis ini bidang yang memerlukan ketelitian, tingkat hafalan yang tinggi, ya, IQ yang tinggi, ya. Yang kalau diakur-akur itu dengan ilmu pengetahuan agak mirip dengan apa yang dibutuhkan dalam ilmu kedokteran, dalam hal intelijensi, ya, kemampuan mengingat, karena dia akan menyebutkan nama-nama yang banyak yang harus diingat dan seterusnya. Baik, satu lagi kita bacakan hadisnya. Hadis ketiga, yang tadi hadis yang pertama, yang kedua, wa an Aisyah, masih dari Aisyah, masih dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, ya. Tidak ada hijrah setelah fath, yaitu fathul Makkah, futuh Makkah. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah berat yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya setelah menerima banyak tekanan di Mekah, ya, maka adalah hijrah. Jadi pada saat perang belum diizinkan oleh Allah atau belum menjadi kewajiban, ketika ada tekanan dari pihak lain yang mengancam sampai mengancam jiwa, maka syariatnya adalah hijrah, pindah dari tempat lain, ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, atau para sahabatnya dalam beberapa kali. Yang terbesar adalah hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Kemudian 13 tahun setelah berada di Madinah, umat Islam mencapai kemajuan, menang dalam berbagai macam peperangan. Maka dalam satu niat yang sesungguhnya bukan niat, ya, apa namanya, untuk berperang, ya, maka orang-orang dari Madinah datang ke Mekah untuk berhaji sebetulnya, nanti dikenal sebagai haji wada. Tetapi dalam peristiwa itu sampai terjadi orang-orang kafir musyrikin Quraisy menyerah, sehingga umat Islam masuk ke Mekah dalam kondisi menang, ya, dalam kondisi kembali bisa menguasai kota Mekah, ya. Hal ini tersebut dalam surah An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, maksudnya kemenangan kembali mendapatkan kota Mekah. Itulah hari disebut Fathul Mekah, ya, pembukaan kota Mekah, ya. Nah, setelah itu kata Nabi di sini tidak ada lagi hijrah, ya. Jadi bagaimana kalau umat Islam ditekan dan lain-lain, melawan, ya, semampunya, diizinkan berperang. Maka ketika kita sekarang saksikan saudara-saudara kita di Palestina, kenapa melawan? Ya, karena memang boleh. Dan perlawanan sebagai bentuk jihad, khusus orang-orang yang di sana. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu apakah memang harus melawan? Disebutkan tidak ada lagi hijrah, kita jelaskan yang dimaksud apa tidak ada lagi hijrah. Baik, yang pertama tidak ada lagi hijrah di sini adalah hijrah yang semakna atau pahalanya sama dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Yang pertama memang sudah tidak ada terjadi lagi
karena kedua negeri tersebut sudah sama-sama menjadi negeri Muslim. Ya. Jadi tidak ada lagi hijrah yang senilai pahalanya dengan hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, atau tidak akan ada lagi orang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Tetapi jika dalam suatu kondisi umat Islam tertekan lagi dan melawan memang tidak bisa, bukan seperti sekarang. Sekarang ini bukan tidak bisa melawan, tidak berani sebagian negara ya. Itu tidak ada hijrah. Tapi kalau benar-benar tidak bisa melawan dan seterusnya, maka tentu dipersilahkan berhijrah, karena prinsip dasar seseorang tidak boleh membinasakan diri sendiri. Kalau melawan tidak mampu, ada yang menampung, ada yang menerima, maka berhijrah tetap diperbolehkan. Ya. Tapi pembahasan bukan itu, intinya kita diberitahu pernah ada hijrah besar yang berpahala besar, ya, yang tidak lagi ada, ditutup pintunya, tetapi masih bisa didapatkan semacam pahalanya. Ya. Apa pahalanya? Walakin akan tetapi yang terus ada adalah jihadun wa niyatun, bersungguh-sungguh dan berniat. Maksudnya, kalaupun tidak ada lagi pintu hijrah dan ada tekanan dari orang lain, maka berjihad, ya, melawan, bersungguh-sungguh, dan itu menjadi bagian yang pahalanya besar, sama dengan berjihad. Atau niat, ya. Makanya dalam kesempatan lalu kita bahas tentang jihad, ya. Kita semua harus tetap punya niat jihad. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak pernah mau atau tidak ingin sedikit pun berjihad, kalau dia meninggal dunia, dia meninggal membawa salah satu dari sifat kemunafikan. Ya. Jadi begitu. Kalau tidak ada lagi jihad, hijrah, maka niat harus tetap ada, juga berjihad, artinya bersungguh-sungguh. Baik. Wa idza tunfirtum fanfiru, ya. Dan jika diminta untuk berperang, maka berperanglah. Ya. Maksudnya dalam kondisi tidak ada lagi jihad, tidak ada lagi hijrah, maka solusinya adalah berperang. Diperkenankan melawan, dan apabila pemerintah ulul amri, ya, sudah menetapkan peperangan, maka siapapun kita yang diperintah mesti siap, bersedia untuk berperang meskipun bukan tentara. Ya. Ini kewajiban dalam sebuah negara Islam yang apabila pemimpin sudah menetapkan berperang, maka semua ikut berperang. Ya. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini disebut dalam bab niat. Kenapa? Maksudnya jika tidak ada satu peluang ibadah bagi kita, niat itu bisa menyempurnakan pahala. Kita contohkan ibadah haji, bapak-bapak sekalian. Saya mendengar kabar terakhir kemarin ONH-nya ditambah, bukan 1 kali tambah, tapi 2 kali tambah, sehingga yang awalnya dulu sebelum COVID 35 juta, setelah COVID kemarin pemberangkatan pertama menjadi 70, dan hari kemarin yang akan melunasi itu untuk tahun ini diminta 100 lebih. Ya, itu bukan ONH plus, ONH reguler. Dari sini muncul segitu aja. Mungkin bagi kita seperti saya makin jauh secara syariat begitu ya, penglihatan kasat mata dengan uang segitu. Dulu aja waktu 35 masih ragu-ragu daftar. Nah, sekarang 100 lebih. Ditambah antrian yang demikian panjang. Ya, kabarnya untuk Cimahi 25 tahun. Jadi kalau hitung-hitung ayeuna atas ke 60 atau lebih ke 65, mungkinkah kita berangkat di usia 90? Nah, ini terhalang kita, seperti terhalang dari ibadah yang kita ingin sama-sama melakukannya dan untuk kewajiban. Maka kalaupun seperti itu adanya, tetap kita harus punya niat.
berhaji. Ya. Dan mantap ketika kita ditanya, sampai pengen haji? Ya pengen. Kapan waktunya? Wallahu a'lam, yang penting saya pengen. Nah, bentuk ingin itu di niat. Ya. Terserah mau dibuktikan dengan sedikit-sedikit menabung dan seterusnya, atau memang hanya ingin. Ya. Jangan pernah berkeluh kesah. Ya. Oh saya mau begini, saya mau begini. Oh aku bisa akad haji ayat usia sakit, kita antrian 25 tahun. Nah itu tidak perlu diusahakan. Kenyataannya begitu. Ya. Kita cukup katakan ya, saya muslim, rukun iman, rukun Islam yang kelima itu haji, dan saya ingin melakukannya. Semoga Allah membantunya apapun keadaan. Itu masalah niat yang harus ditetapkan meskipun peluangnya tidak ada. Ya, sama dengan berjihad, perang maksudnya. Kita tidak berharap, dan sepertinya di Indonesia ini tidak akan terjadi peperangan ya, antara umat Islam atau melawan umat Islam yang lain. Tapi niat itu, apalagi melihat saudara-saudara kita di Palestina, rakyat biasa melawan, anak-anak juga ikut melawan. Nah, kita harus juga menumbuhkan satu saat jika terjadi seperti itu, saya maju, ya, berniat seperti itu. Ini maksud kenapa hadis ini dicantumkan dalam bab niat. Intinya, meskipun sudah tidak ada peluang ibadah tersebut bagi kita lakukan, niat itu harus tetap ada, dan dengan niat saja, nah, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Tentu tidak bisa sama dengan orang yang melakukannya secara langsung, tapi niat itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dua hadis yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Saya ulangi lagi. Yang pertama tentang bahwa siapapun kita ketika berkumpul di satu tempat, ya, akan berbeda-beda niatnya. Dan kalau mengalami peristiwa yang sama, ya, maka tenang saja, karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita masing-masing. Yang tadi digambarkan, pasukan yang akan menyerbu Ka'bah dihancurkan, ditenggelamkan ke dalam bumi, orang-orang di sekitarnya sama. Ya. Bagi orang-orang di sekitarnya akan melihat, kenapa begitu? Kan ada orang-orang baik, ya. Jangan khawatir, nanti dibangkitkan oleh Allah dengan kondisi membawa amalannya masing-masing, diganjar sesuai dengan amalannya masing-masing. Karena niatnya yang memang berbeda-beda. Yang kedua, tertutupnya peluang beramal, seperti hijrah yang sudah tidak mungkin lagi dilakukan, apalagi hijrah seperti hijrahnya Nabi bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah, dan kita pun bukan orang sana, peluang tertutup. Sebagaimana peluang berjihad di Palestina juga tertutup bagi kita. Ya, kita bukan tentara, pemerintah kita tidak mengizinkan, tertutup. Tapi bagaimana kita mendapatkan peluang mendapatkan pahala minimal yang sejenis dengan itu? Berniat, tetap berniat untuk melakukan. Terlebih ibadah-ibadah yang real, yang memang terkadang terjadi keajaiban. Seseorang yang tidak bisa ujuk-ujuk bisa. Ya, kita contohkan yang tadi perkara haji, ongkosnya makin mahal, antrian makin panjang. Tetapi jangan tertutup meniatkannya. Maka dengan meniatkannya, mudah-mudahan Allah bantu bisa betul-betul melaksanakannya, atau minimal kita mendapatkan pahala dari berniat tersebut. Baik, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Semoga perjumpaan kita bisa dilanjutkan pada Kamis yang akan datang, dan hari Ahad juga ada kegiatan seperti ini. Yang orang dekat sini silakan menyempatkan waktu, yang orang jauh ya kalau pasien sudah sembuh alhamdulillah, dan teringat musik ini mau datang juga dipersilahkan. Sekali itu, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.